Selamat malam Dokes, selamat malam semuanya. Yo, malam minggu lagi. Untungnya nggak hujan di sini. Jadi rada aman sinyalnya. Ya, ini Dok, masalah memori itu banyak pertanyaan yang apa ya? Orang awam itu kan banyak bertanya-tanya itu Dok, soal memori atau ingatan. Yang paling pertama biasanya gini, kok ingatan atau memori dari orang tua nggak diturunkan ke anaknya? Nah itu gimana Dok? Maksudnya ya apa? Jadi sing pengalamannya wong tuane terus Yang pernah, anake ya, ngawur ae lah. iya. Kayak ngono lah, pengalamannya kayak narok kon ngerti lho ya apa kon niku. Gak masuk akal kon niku. Ya, Ini loh kan ya. pertanyaan pertama, Iya, pertanyaan gimana? Terus jelaskan Dok, jelaskan. itu pertanyaannya wong awam. Terus wong awam ini kakean takon gak jani. Ngopo gitu loh. Oh, yo, jadi nek takon itu saya enggak tahu dok. Ya enggak semua itu kamu perlu tahu gitu. Itu ya itu. Ya wes gini, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Oke nih, pertanyaannya orang awam, Bu yo, ini kowem itu ngarang-ngarang atau ada orang nanya atau pertanyaan kowem sendiri itu nggak ngerti ya. Cuman beneran Dok, ya wes, beneran. Orang takon di YouTube, ya di YouTube wes, tak. oke. Kenapa memori orang tua tidak diturunkan ke memori ke anaknya? Loh ya memang orang otaknya beda gitu ya. Otaknya itu beda gitu. Jadi ya memori orang tua ya tidak diturunkan ke anaknya. Tapi apa ada memori yang diturunkan secara genetik? Ada gitu, ada. Memori yang secara genetik itu adalah memori-memori emosi. Memori-memori emosi itu diturunkan secara genetik ya, yang namanya naluri ya. Naluri itu diturunkan secara genetik. Sebetulnya yang namanya naluri itu adalah memori genetik gitu ya. Memori genetik. Ada beberapa anak atau beberapa orang, beberapa individu yang takut dengan ular misalnya. Ya. Karena ingatan memori kita, memori genetik kita itu mengumpulkan bahwa ini namanya ular itu berbahaya gitu. Jadi ada orang yang takut sama ular, okay? Bukan takut, fobi gitu ya. Fobi gitu. Tahu sama ular takut. Sama ulat itu takut. Ulat gitu ya. Ular gitu ya. Ulat itu ada orang yang takut. Mamaku tuh kalau ada ular lari, melayu itu. Melayu takut gitu ya. Jadi kalau mau nakut-nakuti mamaku bawa ular gitu, itu ulat gitu. Lari ya. Itu adalah memori genetik. Tapi yang namanya memori, ya seperti binatang-binatang yang lain gitu ya. Binatang-binatang yang lain, memori orang tua itu ya tidak diturunkan ke anaknya gitu. Tidak gitu ya. Jadi ya kan bayangin orang tuamu pacaran nang pantai, kon ingat kan ya nggak mungkin itu ya. Bayangin aja kan ya malu orang tuamu pas pacaran kamu ingat gitu. Ya apa gitu. Kowe pacaran mbek bojone, anak ingat. Papa dulu papa dulu kan di pantai ya gitu sama mama. Nggak pakai baju ya, Pak. Ini apa? Itu nggak masuk akal. Oh niki ya. Nggak masuk akal loh ini. Nah, memang tidak ingatan memori tentang apa yang kita alami. Apa yang saya alami itu tidak menurun terus kemudian tidak menurun ke memori keturunanku gitu. Gitu ya, itu sudah jelas. Kenapa kok demikian loh? Otak kita itu berbeda gitu ya. Pengalaman kita masing-masing individu itu yang direkam di otak gitu. Direkam semua pengalaman, tidak ada yang luput dari rekaman itu. Jadi kamu jalan mendengarkan orang ngomong bahasa Jerman itu kata per kata suara itu masuk ke telingamu itu disimpan di otak. Cuman recalling, memanggil lagi memori itu adalah hal yang berbeda gitu ya. Ada orang yang dengar kalimat sekali dia bisa ngulangi kalimat itu ada gitu. Tapi hampir semua orang tidak begitu gitu ya. Itu adalah bagaimana otak kita menyimpan memori dan recalling memori gitu. Nah, yang tersimpan di otak kita sebagai memori itu
Ya pengalaman kita gitu. Tapi pengalaman orang tua itu, pengalaman orang tuamu ya Wim, kamu bisa tahu kalau dia cerita itu. Dia cerita gitu. Aku mbiyen yo nak yo ngono, jamane perang kemerdekaan. Wah, tak lahir tahun piro sakjane bapakmu iku ya. Perang kemerdekaan gitu ya. Nah, dari cerita bapakmu, kamu bisa menceritakan pengalamannya bapakmu ke anakmu. Jadi cucu itu bisa mengetahui cerita pengalamannya mbahnya karena mbahnya cerita ke anak-anak, cerita ke anaknya lagi. Nah, itu yang membuat manusia itu akhirnya akhirnya pengetahuan kita saat ini adalah pengetahuan akumulatif banyak orang. Apa yang menjadi ide yang namanya Plato itu, kita tahu sekarang itu. Apa yang menjadi ide dari Aristoteles, kita tahu gitu ya. Jadi dari sekian banyak pengetahuan itu kumpulkan jadi satu. Nah, jadilah pengetahuan kita gitu. Gitu, Wem. Tadi untuk bahas masalah memori yang terekam dalam genetik, itu gimana prosesnya dan gimana cara menghapusnya kan? Misalkan aku sekarang ini akan fobia ular misalkan gitu kan, biar anakku nggak ya maksudnya biar di keturunanku tuh nggak ada yang fobia ular tuh gimana itu? Kalau fobi itu memang latihannya ya apa supaya hilang ya dilatih gitu. Dari kecil disuruh pegang ular gitu, lama-lama ya nggak takut gitu ya. Lama-lama nggak takut. Ya. Dia paham bahwa oh ternyata nggak berbahaya gitu ya. Memori genetik itu memang ada dalam gen kita gitu. Ada dalam gen nomor 6, gen nomor 7 dan nomor 8. Itu bagaimana memori-memori supaya kita selamat gitu. Ya, gitu. Itu sama dengan memori kita terhadap bau busuk gitu. Bau busuk itu masuk ke memori kita di otak kita. Begitu kamu makan yang busuk, kamu muntahkan gitu ya. Karena hal-hal yang busuk itu membahayakan kita dalam waktu puluhan ribu generasi gitu ya. Akhirnya orang-orang yang punya gen muntah kalau bau busuk itu yang bertahan gitu ya. Karena itu bahaya kalau dimakan gitu ya. Makanan busuk itu kalau dimakan berbahaya bagi tubuh kita. Sehingga ada orang-orang yang mengembangkan genetik dia itu muntah kalau makanan busuk masuk mulutnya itu ya. Nah, karena demikian maka orang-orang seperti ini tuh survive gitu ya. Itu kenapa yang namanya memori genetik itu bertahan. Itu prosesnya seperti itu. Tidak di dalam otak kita, tapi secara genetik perilaku kita diarahkan oleh bakat gitu ya, bakat. Bakat itu diarahkan oleh gen meskipun secara genetik dia bakat, tapi bisa jadi pada saat perkembangan pertumbuhan otak itu bakat itu tidak muncul. Misalnya pada saat perkembangan pertumbuhan otak itu otakmu infeksi gitu ya, infeksi gitu. Itu orang jadi berbeda dengan kode genetiknya gitu. Berarti gini tuh kok, tadi kan secara genetik nggak bisa ya, secara genetik nggak bisa dirubah ya. Tuh bisa. Yang fobia itu secara genetik bisa. Apalagi bisa? apalagi sekarang ya, yang namanya kita itu bisa mengubah kode genetik gitu ya. Kode genetik diubah itu bisa itu. Jadi sekarang ada lah ya itu. Ada yang namanya gunting gen itu. Bahkan ada anak SMP yang melakukan edit gennya sendiri. Itu ada di Amerika itu. Orang gendeng ya. Terus tapi dia kemudian ngomong jangan lagi. Jadi dia itu tahu yang namanya CRISPR itu gunting gen itu belinya di mana? Beli dia online gitu. Beli gitu ya. CRISPR itu beli online terus kemudian dia ngedit gennya sendiri. Anak SMP gitu ya. Itu yang jadi kalau kita mau yang namanya yang dinamakan bakat tadi itu kita tahu letak gennya, gen di mana yang membuat kita itu takut atau fobi terhadap kecoa atau fobi terhadap ulat gitu itu. Digunting aja diganti ya berani gitu.
Itu ya, itu WM itu. Caranya kalau kita itu mau ngedit gen gitu. Bisa secara teoritis itu bisa dilakukan dan sudah dilakukan pada binatang, banyak binatang itu ya. Oh, editing gen gitu itu bisa dilakukan. Itu WM ya. Nih, lagi dok. Soal penyimpanan memori. Nah, apakah penyimpanan memori tiap orang itu berbeda? Mungkin Ya, gini ya, memori itu tidak ada tempat di otak kita, tempat tertentu yang menyimpan memori. Itu tidak ada. Memori di otak kita itu disimpan di semua tempat. Di semua tempat di otak kita. Di semua tempat. Itu adalah tempat menyimpan memori kita. Karena pada dasarnya yang namanya sel saraf itu adalah penyimpan memori. Gitu ya, memori. Mulai memori berantem, bagaimana kita cara berantem, bagaimana kita cara berjalan, bagaimana cara kita menelan. Itu adalah masuk dalam otak kita. Nah, itu yang namanya memori itu tersebar di seluruh bagian otak kita. Makanya kalau ada gangguan di satu saja bagian otak, maka dia akan mengalami perbedaan memori. Belum tentu yang namanya gangguan memori loh ya. Gangguan memori itu kalau yang bersangkutan merasa terganggu. Kalau enggak ya enggak. Enggak apa-apa gitu ya. Lupa gitu ya, lupa punya utang ya enggak apa-apa kan itu ya itu. Nggak apa-apa lupa punya utang, asal tidak ngelupa atau ngelali. Lek ngelali kuwi iku menune Bathara Kala kuwi. Jadi menune Bathara Kala yang jenenge Jalma Sukerto itu salah satunya itu ada yang ngelali ya. Menune Bathara Kala itu satu, anak ontang-anting itu, anak tunggal, Gentono Gendini, anak dua laki perempuan gitu ya. Pancuran kapit sendang, sendang kapit pancuran, uger-uger lawang, Pendowo limo, Margono. Itu semua adalah itu tadi menunya Bathara Kala dan salah satunya adalah ngelali, punya utang pura-pura lupa lah itu. Dipangan Bathara Kala we ngono. daging kualat dok, nyantai tadian ya, dilepehke ya, dimuntahke. Enggak dok. Jadi maksudnya ini soal kapasitas memori dok tadi dok. Jadi mungkin pertanyaan pertama mungkin gini, apa? Berapa sih kapasitas memori orang gitu kan? Dan apakah kapasitas memori otak orang itu beda-beda, maksudnya gitu. Ya. Dan ya. dan, Ya. Aku ngerti ada pertanyaan ini. Anu. Sekarang yang namanya ingatan kita gitu. Kita itu kan selama ini menganggap yang namanya ingatan kita itu bahwa yang terjadi itu kita rekam apa adanya di otak kita dan kita ingat seperti apa adanya itu ya. Nah, masalahnya nggak demikian otak kita bekerjanya gitu. Karena otak kita tidak dirancang untuk mengingat apa adanya gitu. Tidak gitu. Otak kita dirancang untuk supaya kita lebih besar kemungkinannya survive gitu. Jadi hal-hal yang tidak mengenakan itu di-delete sama otak kita, dilupakan, di-ignore gitu ya. Ada gitu ya. Itu memori itu ada di otak kita tapi di-ignore gitu. Ya, itu di-ignore itu. Di-ignore-nya bagaimana? Misalnya ini misalnya aku sering lah aku memakai contoh ini. Misalnya ya Wim, waktu kamu sekolah SMP gitu, 3 tahun sekolah SMP. Tiap pagi kamu berangkat jam 7, masuk jam 8 atau setengah 8, gitu. Pulang jam 1. Antara jam setengah 8 sampai jam 1 kamu tuh lebih banyak nggak sukanya, kepingin pelajaran selesai lah, kepingin bela, kepingin istirahat lah. Pokoknya yang namanya proses belajar mengajar itu kamu nggak nyaman selama menjalaninya itu ya. Jadi selama 3 tahun itu kira-kira ya 90% itu kamu nggak suka tentang sekolahan itu. Nggak suka. Tetapi Wim, kalau kamu sekarang mengingat-ingat masamu SMP, yang kamu ingat yang indah-indah itu. Ya. Jadi ingatan kita, memori kita tentang masa lalu itu tidak apa adanya. Ya ada sih orang yang gitu itu ada gitu ya. Ada orang yang gitu itu ada itu. Ada orang yang mengingat apa adanya gitu itu ya. Ada gitu.
Tapi pada umumnya manusia otaknya itu tidak demikian. Gitu. Jadi kalau kamu tahu kapasitas otak, ya sepanjang apa yang masuk di dalam otaknya itu masuk dalam memori. Hanya masalah recalling, apa istilahnya mengingat kembali, itu adalah persoalan yang berbeda. Gitu. Misalnya, kamu semua di sini ada berapa? 150 orang. Kalau dia pernah SMP, pasti pernah lah dengar yang namanya hukum hukum Pascal gitu. Tapi kalau sekarang disuruh ngomong lagi nggak bisa gitu, ya. Apabila dalam sebuah zaid diberikan gaya kepada sebuah zaid akan diteruskan ke segala arah dengan sama rata. Itu adalah hukum Pascal itu. Tapi ya 153 orang di sini, mungkin yang ingat cuma orang gila ini aja gitu. Oh ya mungkin orang gila dia misalnya, terus kemudian hukum Archimedes. Semua tahu hukum Archimedes itu ya. Ya. Apabila sebuah benda dimasukkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas sebesar zat cair yang dipindahkannya itu. Itu hukum Archimedes itu. 154 ini kalau dia pernah SMP, pernah dengar kata-kata itu gitu. Tapi kalau disuruh recalling, ya lupa gitu, ya. Emang nggak penting loh, ngapain lo? Kamu itu ngapalin lo, Archimedes itu loh. Nggak penting banget itu, ya. Nggak penting itu. Nah, itu itu yang namanya memori itu seperti itu, gitu ya. Memori seperti itu. Jadi kalau kamu melihat kapasitas otak seperti apa itu, lah. Ya, semua yang masuk ke dalam pendengaranmu, semua yang masuk dalam penglihatanmu, itu direkam oleh otak, gitu. Direkam semua, gitu. Hanya untuk recalling, itu adalah hal yang berbeda. Lah, pertanyaanmu itu masalah yang mana, gitu. Kapasitasnya yang mana? Ya, kapasitas selama kamu hidup, gitu ya. Selama kamu hidup, rangsangan-rangsangan itu masuk ke otak sebagai memori, gitu. Sebagai memori. Sama misalnya sekarang, kamu kebacok gitu, ya. Perihmu itu masuk memori di otak. Masuk gitu. Masuk itu. Tapi pada banyak hal, nyeri itu dilupakan. Nyeri itu dilupakan supaya apa? Supaya kamu tidak kehilangan motivasi untuk menjalani kehidupan itu. Sama lah. Terutama yang perempuan-perempuan itu ya. Proses melahirkan itu sakit, Mem. Itu sakit itu. Tetapi ya mungkin ya aku ini menemui banyak orang ya waktu dulu ya, waktu masih itu memimpin persalinan atau menunggui orang yang mau melahirkan itu. Biasanya tuh dia teriak-teriak, "Oh, kapok wis aku kapok." Lombok entek pedesnya ya makan lagi gitu itu. Nah itu yang namanya memori kita terhadap nyeri itu ya sering kita dilupakan gitu. Lah aku tuh kecelakaan berkali-kali trek-trekan gitu ya. Loh pas kecelakaan itu sakit loh itu, tapi ya dibalani lagi gitu, diulang lagi. Tapi aku tahu sih kecelakaan itu sakit itu, tahu, tapi yo orang namanya kepingin ya trek-trekan ya gitu. Oh ya trek-trekan maneh gitu. Tapi pada umumnya orang itu ya itu tadi kapok lombok itu tadi. Makan lombok kepedesan kapok begitu kepedesnya hilang. Ya diulangi lagi gitu. Itu saya sebetulnya itu masalah memori otak. Dan memori otak sudah kita bahas beberapa kali. Apa yang membuat otak itu bisa menyimpan? Yang satu jaringan otak sendiri gitu ya. Terus yang kemudian yang kedua adalah neurotransmitter, yang ketiga adalah hormon gitu. Nah, ada memori yang sulit dilupakan, lebih sulit dilupakan adalah memori yang berhubungan dengan emosi satu gitu ya. Tapi ada lagi yang lebih sulit dilupakan adalah memori yang lokasi. Ya, yang berhubungan dengan lokasi. Kon pinter lo ya, iki lo ya, Ical membahas XL125 mana? Kon tak ketak lo. Astaga. Kon tak ketak lo itu.
Mending bahas Supra X 2125 dok. Tapi memang itu. Tapi aku gawe XE125 apa kawat binter Kawasaki gitu ya. Aku mbiyen ku sakjane ya menang motocross itu tertolong oleh sepeda motorku sing apik, sing liyane melarat soalnya aku dhewe sing sugih. Lah iya, aku juara motocross itu karena sepeda motorku paling apik itu. Paling apik dhewe. Oh, aku gawe binter Kawasaki XE125 gak ono sing duwe sak Indonesia, aku tok sing duwe. Menang karena uang dok ya. Menang karena uang. Karena sepeda motorku apik gitu. Kalau sepeda motorku elek ya kalah aku iki sakjane ngono. Lanjut dok. Aku lagi iling dok. Oh, baru ingat nih ada. Apa nih? Deja vu. Deja vu. Nah, jelaskan dok. Deja vu ini berkali-kali sih aku menjelaskan itu ya. Deja vu itu sebetulnya hyper recalling gitu ya. Hyper recalling. Pada saat kamu melihat sesuatu, mendengar sesuatu, pada saat itu otakmu menyimpan memori, terus terjadi loop. Direcall mana gitu. Jadi pada saat yang sama kamu menyimpan itu ada recall gitu. Jadi kamu seolah-olah aku pernah mengalami ini gitu. Ya, gitu. Sederhana kok yang namanya deja vu itu. Deja vu itu sederhana. Nek takon mana awas yo. Awas kok takon mana. Ya itu dok, deja vu itu biasa dikait-kaitkan dengan ingatan masa lalu, ingatan ya, itulah. Oh, itu bukti reinkarnasi mbahmu. Deja vu itu. Ingatan dari reinkarnasi mbahmu. Enggak, yang namanya deja vu itu pada saat kita merekam memori, pada saat itu juga ada recalling yang namanya hyper recalling gitu. Ada loop itu. Jadi pada saat masuk, pada saat yang sama direcall. Jadi seolah-olah kita aku pernah mengalami nih kejadian ini gitu. Itu namanya deja vu. Itu yang namanya deja vu. Deja vu itu dia belum pernah mengalami tapi merasa seolah-olah mengalami. Ada lagi gangguan kedua yang namanya jamais vu itu. Dia sudah pernah mengalami tapi lupa gitu. Jamais vu namanya itu ya. Jamais vu itu. Deja vu, jamais vu. Jamais vu itu kebalikannya deja vu. Kalau deja vu itu dia belum pernah mengalami tapi seolah-olah merasa pernah mengalami. Sebaliknya yang namanya jamais vu itu dia pernah mengalami tapi lupa. Misalnya ya, kamu ke Gresik gitu ya, ke Gresik terus kemudian aku nggak pernah ke sini. Ala lambemu wong kon biasanya main kentir nang kene ae kok ngono. Gitu ya. Kanca-kancamu ala gombal matamu pijak awem kon iki lho mbiyen main kentir nang kene ngising yo nang kene ngono. Tapi kamu betul-betul lupa gitu. Betul-betul enggak pernah. Itu namanya kowim jamais vu itu. Loh, itu bukan sakit jiwa. Lu lupa memang gitu. Dia lupa kan sebuah peristiwa gitu. Jamais vu. Nah, dok, lagi-lagi tentang masalah vitamin dan nutrisi. Biasa toh. Apa meneh? Ya biasa toh, biar meningkatkan memori. Biar meningkatkan memori, ada enggak? Memori, gak ada itu. Enggak ada obat yang meningkatkan memori. Oh, kalau kepingin apa latihan memori? Ya latihan gitu ya. Misalnya ini ya. Kalau kita memori kita itu apa namanya? Kita pingin misalnya orang itu biasanya yang disebut memori apa sih yang kamu pengen ingat itu? Apa coba? Misal mungkin apa ya? Mungkin pelajaran mungkin waktunya. Pelajaran atau apa? Kalau memang kamu pelajaran, ya baca yang banyak itu. Baca berkali-kali itu. 10 kali belum ingat, ya 11 kali. 11 kali belum ingat, ya 12. 100 gak ingat, ini goblok aslinya, wis gak apa-apa lah. Wis lah, gak apa-apa gitu. Lu saya ini sudah baca 20 kali tapi gak ingat, aslinya kon goblok. Wis gak apa-apa, gak penting. Wis kon gak usah lah belajar sejarah, kon dadi kasir Alfamart. Lu kan
penting loh. Pak Alfamart itu kalau nggak ada kasirnya terus kamu mau beli gimana gitu. Penting loh kasir itu. Ginkgo biloba apaan nggak ada itu, bohong aja itu. Dulu itu ada Cerebrofit, zaman tahun 70 itu ada orang minum Cerebrofit. Ada temanku minum Cerebrofit sehari 2 kali, tetep aja goblok, aslinya nyari goblok. Jadi, lah, mbok pikir kalau kamu minum Cerebrofit terus matematika dapat 10. Enggak yo, minum Cerebrofit yo pancet oleh papat, aslinya goblok. Wes kon gak usah sinau matematika, wes kon anu aja lho dadi yo doi pedagang lho. Wah, akhirnya ada dadi pedagang lho, sugih kalah kaya teman-temannya yang sarjana itu kalah kaya. Lho bener itu gitu. Jadi memori tentang pelajaran lah ya udahlah ya, nggak penting-penting amat loh gitu ya. Nggak usah lah gitu. Orang itu dulu itu pelajaran itu misalnya pelajaran IPS gitu. Anak SD, anak SMP itu bangga banget tuh bisa ngapalin nama-nama ibu kota negara. Lu untuk apa gitu? Oh, itu kalau kamu itu bekerja di Alfamart tuh ya nggak penting gitu. Yang penting itu kamu bisa nyimpen uang, laporin uang lah ya gitu itu ya. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya nggak ada itu yang namanya makanan nutrisi yang bisa meningkatkan memori dalam hal ini kognitif ya, nggak ada itu. Kamu makan terus kamu biologi pinter, enggak lah gitu. Tapi kalau kepingin belajar ya belajar beneran gitu ya. Belajar tuh belajar beneran biologi misalnya, ya belajar beneran. Adalah biologi dicampur karo takhayul, jadi tambah koclok. Tambah koclok. Minyak ikan yo padha ae ngono. Iwak lele apa, iwak salmon, apa maneh ngono. Ya dok, oke dok, lanjut. Belum bisa. Wes ayo. Minum dulu. Ya kemarin dok soal menghapus ingatan kemarin. Ya itukah? Apakah memang bisa spesifik menghapus ingatan tertentu dok? Loh, kalau secara spesifik menghapus. Ya, kalau sekarang ini kita itu bisa memetakan ingatan-ingatan itu. Kemampuan sekarang kita mampu itu. Kalau kita mau menghapus memori seperti misalnya yang di filmnya filmnya itu apa namanya James Webb itu ya itu. James Webb itu terus kemudian jadi apa namanya Born Identity gitu ya. James Born itu ya. James Born itu David Webb. David Webb itu akhirnya jadi James Born itu. Itu sekarang itu yang terjadi pada James Webb yang diubah jadi Jason Bourne itu bisa itu. Sekarang itu kita bisa melakukan itu. Terus tapi gaya apa lu untuk apa kamu itu ya Wem terus kemudian kamu tak memorimu tak hapus kon terus jadi agen Blue Film misalnya kan kayak apa itu agensi agen LPG agen LPG itu udah ada. Tapi sekarang, teknologi sekarang, pengetahuan manusia sekarang mengubah David Webb menjadi Jason Bourne itu bisa gitu. Itu bisa gitu. Itu bisa gitu. Tapi ya, lu untuk apa? Ingatan dihapus. Kamu itu ingatan nggak dihapus itu ya hilang-hilang sendiri gitu. Kamu itu loh. Ayo, kamu tak nanya apa lah. Nggak ingat kan? Kamu juga ditanya misalkan apa fisika, ditanya yang namanya kalkulus, ya enggak, lu ngapain itu, kamu nggak usah dihapus, ya hilang-hilang sendiri. Ayo gimana kecepatan reaksi itu, kamu nggak bisa diskon, nggak redox itu, ya nggak iso. Padahal dulu kamu pernah bisa mengerjakan reaksi reduksi oksidasi itu ya, bisa itu. Kecepatan reaksi kamu ngitung itu bisa, asam basa, buffer, kamu bisa. Tapi kalau sekarang kamu disuruh mikir, kamu jadi goblok gitu ya. Lali. Lah iya. Terus apa yang kamu hapus lagi itu apa? Kamu lalen. Gitu ya. Jadi pada dasarnya bisa, cuman ya kalau apa. Oh iya. Itu pakai alat apa? Kan kemarin katanya pakai obat bisa, ya kan? Ya, obat bisa ya mesti pakai alat loh. Mosok pakai sihir kon niku ya apa?
Yo, enggak. Maksudnya Lambemu wem. kemarin kan pakai obat. Iya, obat. Ya kan katanya kemarin pakai obat Iya, bisa. bisa obat. Nah ini pakainya alat apa? Alatnya tuh alat Lu ya seperti MRI atau gimana? iya dioperasi wem dibuka ndasmu diwaret-eret iku yo. Lali lupa gitu. Tapi kalau yang kayak PTSD itu, yang mengidap PTSD itu, Apa iku PTSD? PTSD itu PTSD apa? PTSD apa? Jene jancuk mesti. Oh. Jene jancuk. D post traumatik loh, post traumatik. Ya, gini loh ya yang namanya post traumatik itu. Kan kalau kamu trauma, kok kena benturan gitu. Post traumatik itu kepalamu habis kebentur wem gitu. Bukan trauma karena apa yang biasanya tuh itu apa luka batin bel taek kon niku gak ono gitu-gitu itu ya itu bel pret luka batin kok yo ndak ada. Kalau yang namanya post traumatik apa gangguan ingatan pasca trauma kepala itu ya bisa memang bisa gitu. Memang bisa. Ini aku pernah kejadian nih ya namanya. Gitu ya. Pernah itu ada dua temanku boncengan berdua gitu. Pakai sepeda motorku ya. Yang depan cowok, yang belakang cewek. Kecelakaan, jebret gitu. Sepeda motorku ringsek gitu ya. Loh. Setelah gitu, itu yang pertama yang cowok pinter, yang cewek biasa-biasa. Setelah kecelakaan itu kebalik loh. Yang cewek jadi pinter, yang cowok jadi bodohnya setengah mati. Iya, sampai nggak lulus itu kedokteran. Lah, ya itu yang namanya perubahan memori gitu ya. Post traumatic memory disorder tadi ya. Post traumatic memory disorder. Jadi ada gangguan memori. Nah, perubahan yang terjadi pada si cewek itu ya bukan disorder, orang dia makin enak gitu ya. Wah, makin enak gitu. Yang satu itu, yang cowok itu dirawat di rumah sakit dirawat 1,5 bulan gitu ya. Pulang gitu ya, pulang. Lah karena mau ngurus sepeda motorku yang di kantor polisi itu, aku tuh minta tanda tangannya gitu. Ke rumahnya di Jember sana. Sampai di Jember dia, weh gitu loh. Tak pikir inget ternyata terus tanya, "Tak sampean sopo yo?" Loh, lali ambek aku. Tadi aku masuk rumahnya itu Bam ya. Dia, gitu. Lah tak pikir, kaget itu tak pikir, waduh, itu. Sampean sopo le, karo tiba lali ngono. Rio gitu. Oh iya Rio, pura-pura eling deh, lali tadi. Gitu. Halo Aca. Itu mungkin takut ditagih mungkin, Dok. Ya, lali kok jane itu. Lupa itu. Tak pikir yo, tekan Juan wae gitu kan. Tapi sampean sopo yo? Lho lali gitu. Itu yang namanya post traumatic memory disorder ya, itu memang ya namanya yang namanya memori terganggu ya gitu, dia lupa. Nah, karena dia itu mahasiswa kedokteran, memang kasihan yo. Gak lulus akhirnya, gak lulus. Wah, itu. Awalnya itu pinter banget anak ini itu. Anak ini pinter. Begitu kecelakaan ya tadi lolak ngono. Tapi mualaf dia, Win. Banyak temannya. Gara-gara kecelakaan jadi mualaf. Pindah dunia, Dok. Pindah server. Ayo, pemenewem. Wah. Itu, Dok. Tadi kan kalau yang mengidap safan yang ya kayak Dokes itulah. Ya Dokes itu kan bisa mengingat sekali lihat, sekali dengar. Gini Itu loh, berdasarkan prosesnya di otak. Ya, gini loh. Yang namanya safan itu bukan keunggulan, lebih banyak pada kekurangan, kepentingan. Nggak penting kok, Wim. Aku hafal Al-Quran, gaya apa hafal Al-Quran gitu. Wong kalau kamu itu mau dengarkan Al-Quran, beli kaset aja, lebih murah daripada nyewa aku gitu ya itu. Dan itu ya.
Misalnya aku pengen dengarkan Al-Quran, ngapain nyewa Rio? Lebih baik beli kasetnya, kan murah gitu. Kayak apa? Benar, kalau Al-Quran bagi aku nggak bermanfaat. Bagi aku sendiri ya. Gitu. Masuk masa booking dokes. Lah iya makanya gitu ya. Misalnya terus kemudian aku itu loh misalnya itu ya mbok takoni nomor piro misalnya nomor 28 gambare pitik nomor 32 gambare ula nomor 35 gambare wedhus ya nomor 50 gambare beruang lho ya apal aku nomor 33 gambare bedes gitu. Lho ya tapi untuk apa kan nggak penting lebih baik kamu buka 1001 mimpi lo ya kan kelihatan gitu jelas nggak mungkin salah gitu. No, ngapain itu lo ya itu itu nggak penting itu ya. Jadi yang namanya Savant syndrome namanya sindrom ya. Banyak hal-hal yang tidak perlu, kemampuan yang tidak diperlukan kehidupan sehari-hari itu diekspresikan oleh seseorang. Ada anak itu ya yang melihat seseorang itu orang ini demam, itu tahu dia sekali lirik itu tahu demam. Tetapi untuk apa itu kan nggak penting itu ya, termometer murah itu ya itu ical mana ya kita betal jemur ada makna aku yo apal tapi yo gawe apa ngomong apa jenenge primbon itu primbon itu sing aku ngomong tadi kan primbon itu sing tadi itu apa jenenge Jalmo Sukerto menune Bathara Kala ngono ya. Tapi aku mbiyen iku saken lho sakjane mbek Bathara Kala iku. Lho kita tuh diruat. Jadi tiap tahun itu diruat. Lah lek kabeh diruat. Lah terus Bathara Kala meneh napa coba? Kan saken dhek iku. Ya udah bener saya. Kabeh wong diruat. Lah terus Bathara Kala meneh napa? Kan kok saken dhek iku ngono. Kelaparan dok ya. Lah iya. Ono Bathara Kala kurang gizi lho ya apa terusan. Kan gak asik gitu. Ono Tuhan kok kurang gizi. Apa menewem? Tadi ya memori, gini loh ya, yang namanya memori. Memori itu menjadi istilahnya menjadi apa namanya keingintahuan manusia. Manusia itu sejak dulu itu pengen tahu itu. Yang memori itu disimpan di mana gitu. Itu sejak lama gitu. Pada saat akhirnya ya yang kejadian kejadian orang kecelakaan terus memorinya terganggu gitu ya kecelakaan kepalanya benturan memorinya terganggu baru yang namanya manusia itu ilmuwan itu terus mulai berpikir oh berarti memori itu disimpan di otak gitu ya padahal dulu sebelumnya itu pusat kehidupan itu bukan di otak gitu ya ingatan, perasaan, berpikir itu ada di jantung gitu ya, di jantung. Nah, tapi ya pengetahuan ilmiah itu menunjukkan yang sebaliknya, berbeda dengan keyakinan. Sekali lagi yang namanya sains itu tidak bertujuan membantah agama, membantah keyakinan itu enggak gitu. Sains itu mempelajari apa adanya. Lah kalau ada sains ternyata itu bertentangan dengan agama atau keyakinanmu, itu namanya collateral damage gitu, efek samping gitu. Itu bukan tujuannya. Tujuannya sains ya mengungkap fakta gitu. Nah, ada kejadian-kejadian penting yang membuat manusia itu obsesi manusia untuk mengetahui di mana memori itu. Itu yang pertama itu karena itu dilakukan oleh itu. Jadi tahun 1920 itu ada orang yang ini neurologis ya, neurologis itu ya. Yang namanya Karl Laszlo gitu ya. Orang Jerman, Karl Laszlo itu. Itu penelitiannya itu dilakukan tahun 1920 gitu ya. Karl Laszlo ini mencoba mencari di bagian mana memori tikus itu disimpan gitu. Nah, yang dipakai percobaan memang tikus gitu ya. Tikus itu kan
tikus itu kan hafal. Dengan labirin itu hafal tikus itu. Tadi karena yang namanya memori yang paling sulit dilupakan salah satunya adalah yang berhubungan dengan lokasi gitu ya. Itu ada lokasi apa namanya sel lokasi itu ya. Di otak kita itu ada itu. Nah, tikus itu hafal itu yang namanya maze itu apa namanya labirin itu. Nah, Carl Lassley itu melakukan percobaan pada banyak tikus gitu ya. Dia itu mengambil sebagian dari otak tikus, diambil bagian depan, bagian belakang, bagian samping gitu. Nah, yang didapati oleh Lassley itu adalah seberapa kecil pun yang namanya 10%, 5%, yang namanya bagian otak tikus itu diambil, tikus itu mengalami gangguan memori. Tikus itu kesulitan melewati labirin gitu. Jadi Lassley pada saat itu, Carl Lassley tidak menemukan di mana bagian otak itu yang menyimpan memori, tidak menemukannya. Nah, dan karena percobaan Lassley ini terus kemudian ada seorang yang memberikan pengantar pada bukunya Dale Carnegie, ya itu ya yang namanya yang itu How to Win Friends and Influence People, itu tahun berapa itu ya? 1936 itu ya, 1936. Itu Mbah Biangnya motivator itu ya. Dan dia mengatakan, iya, di buku itu, di pengantar buku itu yang mengatakan yang namanya manusia itu hanya menggunakan otaknya 10%. Loh, itu adalah tulisan di bukunya Dale Carnegie tahun 1936 itu ya. Secara radikal itu mengambil kesimpulan radikal banget itu ya. Padahal faktanya berapa kecil pun otak tikus itu diambil itu mengalami gangguan memori. Lu kok bisa-bisanya itu ya. Di buku itu dikatakan bahwa manusia itu memakai otaknya cuma 10%. Dan konon kabarnya itu, meskipun tidak ada buktinya, Einstein juga bilang begitu ya. Tapi Einstein itu bukan ahli biologi gitu ya. Omongan Einstein itu tidak semuanya lantas omongan Einstein benar semua gitu. Ya. Bukan ini bukunya Dale ya. Tapi yang menulis itu bukan Dale pengantar, orang yang memberi kata pengantar gitu ya. Di buku itu gitu ya. Di buku itu bahwa manusia itu hanya menggunakan otaknya 10%. Loh ya ngawur ya, nggak mungkin loh. Kalau otaknya manusia cuma 10%, yang 90% stroke ya kan kamu nggak apa-apa gitu. 90 stroke. Misalkan stroke, orangnya stroke terus kemudian dokternya bilang ke istrinya, "Bu, Bapak stroke, tapi kabar baiknya dia stroke pada 90% otaknya yang nggak dipakai." Lu enak gitu ya. Ngawur banget ya gitu. Itu ya. Nah, itu adalah istilahnya orang pertama yang tercatat melakukan mencoba mencari memori otak itu di mana gitu. Memori itu disimpan di otak di mana. Nah, pokoknya Carl Lassley itu tidak menemukan di mana otak itu memori itu disimpan. Dia tidak menemukan. Letak penyimpanan memori itu tidak ditemukan gitu ya. Nah, terus ada lagi tahun 54 itu ya. 54 itu ada dua orang gitu ya. Dua orang ahli biologi itu ya, yang namanya James Holt dan Peter Miller. Jadi ini penelitian riset atau eksperimen sebetulnya. Eksperimen yang dilakukan Holt dan Miller ya, James Holt dan Peter Miller. Nah, sebetulnya Holt dan Miller itu mau mencari juga ini memori itu di mana, atau jangan-jangan memori itu disimpan di bagian dalam otak itu ya kan, karena yang dilakukan oleh Carl Lassley itu kan mengambil korteknya itu, bagian permukaan otak itu diambil. Jangan-jangan memori itu ada di dalam bagian dalam otak itu ya. Terus kemudian Holt dan Miller itu memasang probe, probe itu seperti
kawat kecil gitu masuk ke dalam ke bagian otaknya. Nah, tanpa disengaja malah dia menemukan pusat emosi gitu ya di amigdala itu. Nah, itu tahun 54 itulah. Akhirnya tahun 90 akhirnya kita tahu ya, akhirnya kita tahu pada saat tahun 90 itu kita tahu bahwa yang namanya penyimpanan memori di otak kita itu tidak disimpan pada satu tempat tapi tersebar bagi semua tempat. Jadi memori tentang emosi ya disimpan di pusat-pusat emosi gitu ya, di amigdala, terus kemudian di globus pallidus itu disimpan itu ya di limbic system. Terus kemudian ingatan tentang pendengaran ya disimpan di korteks pendengaran. Ingatan tentang penglihatan itu adalah di visual motor cortex gitu. Nah, kalau kita mencoba lagi misalnya kamu nonton Coldplay misalnya ya, nonton Coldplay itu, kamu ingat-ingat lagi itu, kamu mengingat banyak hal gitu ya. Terus otak kita itu merekonstruksi kejadian pada saat kamu nonton Coldplay misalkan di mana ya, Coldplay tahun 17 di misalkan waktu di mana di Thailand gitu ya, di Stadion Raja Manggala gitu itu. Lihat itu terus ya misalkan ya cuman kalau aku itu ya ingat misalnya tahun 85 nonton North Sea Jazz Festival di Den Haag gitu ya, ingat gitu ya. Ingat waktu itu nonton Lulu Purwanto sama siapa namanya, sama gengnya Udin Shah dan kawan-kawan main itu ingat. Tapi ya kalau kita mengingat-ingat itu ya ingatan penglihatan, ingatan suara, ingatan emosi, terus kita rekonstruksikan menjadi gambar utuh. Tapi itu tidak 100% sama seperti apa yang terjadi. Yes. Itu Wim. Ini dok soal benturan kepala dok, aku di kepikiran nih. Kenapa? Seberapa keras sih dok, atau seberapa parah ketika benturan kepala baru bisa mempengaruhi memori. Kon iku mana? Apakah biasanya film-film kan di film-film tek langsung. Itu pertanyaan mesti dijawab loh ya. Tidak ada korelasi antara berapa besar benturan dengan yang namanya gangguan memori. Ada orang yang kebentur malah memorinya jadi bagus kok. Ya itu. Loh, gitu. Jadi yang namanya gangguan gangguan memori itu apa? Oh, ini ada unggul SPOG ini adik kelasku ini ya. Ini dia itu ahli kandungan itu. Ya, Lulu Purwanto dan Baskara Jazz Band itu ya. Baskara 86 itu. Itu tahun 85 dia main, tahun 86 main lagi gitu ya. Terus kemudian diboyong ke Indonesia rekaman itu tahun 86. Barata Baskara Jazz Band itu ya. Itu vokalisnya namanya Foni Sumlang gitu ya. Pemain biolanya Lulu Purwanto. Nah, pada saat aku nonton North Sea Jazz Festival di Denmark tahun 85 itu, aku pulang ke Indonesia tak kasih tahu. Ada orang yang main biolanya itu lebih bagus dari Idris Ardi. Wah, aku dihujat sama dihujat aku sama fansnya Idris Ardi. Enggak ada lah. Orang, kamu belum tahu Lulu Purwanto gitu. Nah, setahun kemudian Lulu Purwanto datang rekaman Baskara 86 itu. Baru orang, hebat ya gitu. Bagus memang Lulu Purwanto itu. Ayo Lulu Purwanto balik ke Belanda lagi. Sudah jadi Belanda. Ngapain jadi orang Indonesia? Jadi orang Belanda aja enak gitu. Lulu Purwanto gitu. Nah, gitu yo gitu. Jadi yang namanya benturan itu seberapa hebat. Loh, tidak langsung itu tidak selalu yang namanya benturan sehebat apapun tidak selalu mengganggu memori, tidak selalu memberikan yang namanya gangguan memori pasca trauma. Belum tentu gitu. Belum tentu orang ada yang habis kebentur memorinya malah baik kok gitu ya. Ingatannya malah bagus gitu itu. Ada gitu. Ada yang habis kebentur terus pindah agama ya ada gitu itu. Oh, ada ini beneran. Iya tadi. Sajane lek gak kebentur dah gak pindah agama gitu. Ada. Ada hikmahnya dokter ini. Mau popo sangat kasihan anak itu gitu.
Ya, ya, maaf. Ya dok, lupa dok. Jadi teringat dok, aku kan mulai mencoba merecall masa SMP tadi dok. Aku kan kilingan zaman gara-gara itu dok, gara-gara TBC ternyata kan aku libur sekolah tuh Wah, 40 hari. enak kan, itu tanggal 40 hari. Aku nak kilingan 40 hari itu harusnya di DO dok, gak naik kelas itu. Aduh. Nah itu pas aku ini mencoba mengingat. Jadi pas pelajaran matematika itu, pelajaran matematika gurunya guru killer san, gurunya cowok nggawa aki senengane nggawa batu aki itu, karena kan selama di rumah tuh nggak pernah belajar dok, tak pernah sinau, mangan turu makan tidur pas masuk. Ya itu kan kalau nggak salah temanya itu tema itu dok, persamaan kuadrat. Ya aku kan barisan paling depan ya, duduk paling depan tuh, meja paling depan. Jadi itu pertanyaan gampang dok, pertanyaan simpel, disuruh membedakan mana yang persamaan kuadrat, mana yang enggak. Terus kan Nah aku, iya iso. Anjen goblok kan. Lo enggak, weh, ngusik, kan aku rasa sinau, aku aja sinau, nggak pernah baca buku, tiba-tiba aja sampai pelajaran itu, lah gimana, weh, segede, weh, ketinggalan ketinggalan jauh, sebulan lebih loh ya. Lah kan karena memang gurunya itu kan memang killer ya dok, dan mungkin dia nggak ingat kalau aku nggak pernah masuk, wah langsung kan seperti ditekan marahnya aku, ya ke tempat dudukku di jotos ya. Nah, itu enggak. Itu iya loh. Itu ya tapi ya Wim ya, tapi gini. Tak, aku mencoba menjelaskan ya. Dan tapi ya kalau ini kalau Wim jancuk temenan asli temenan. Cuman gini loh Wim ya, tapi itu tidak secara langsung atau tidak berhubungan langsung dengan yang namanya TBC-mu gitu ya. Oh. Lho ana kancaku sing TBC pinter ku ya ana. Yo njene asline kon goblok kowe mau bedakno persamaan kuadrat ambek enggak iku ya beda, kowe gak iso. Kowe iki gaplek. Tapi gini ya, Wim. Tapi masalahnya itu gini ya, mungkin yang ya kamu 40 hari nggak sekolah gitu ya. Ya mungkin kau nih rasa-rasa Wim sekolah Wim ngono ya. Apa sih lah, males lah gitu, enaknya gak mlebu gitu ya. Cuman ya betulnya kamu itu tidak lupa sih Wim itu ya, cuman satu ya konsentrasimu terganggu gitu ya, bukan lupa kamu, bukan nggak bisa bedakan, cuma pada saat ditanya itu kamu nggak bisa jawab. Ada orang yang gitu, ada temenku itu juga gitu, kalau belajar Wim, wow pinter deh ngomong moco itu. Loh, begitu ujian ditanya itu blocking, diem dia itu, ada gitu itu. Jadi saking groginya atau saking paniknya itu nggak keluar itu. Begitu habis ujian tak tanya lagi loh, iso. Ya memang ada orang kayak gitu itu. Ya tapi itu bukan karena TBC-nya loh. Emang anak sakit TBC pinter tuh ya banyak itu. Itu Habibie itu TBC ya pinter itu. Jenderal Sudirman itu TBC paru-parunya diambil separuh ya iso perang gitu. Ya kok aslimu ae kon niku. Ya kan gitu dok. Aku kan nggak, sebelum sakit itu kan pelajaran belum sampai tema itu dok, pelajarannya masih santai-santai. Lah kan baru masuk dikasih pelajaran itu ya bingung aku. Ya bingung aku. Sik ta lah. Kon niku ya apa sih? Misalnya ngene lho ya, kon misalnya kelas SMP kelas 1. Lho kon niku lak ya ngerti, misalnya iki yo sak semester buku iki kudu mari ngono ya, kudu beres. Lho kon nak ya ngerti sing mburi kudu diwaca. Anjen kon dedel kok we asline kon iki. Males kon iki ngono. Kon iki males asline ngono. Tapi nyata dok, tapi setelah dipukul itu dok, aku disadar dok. Masa wes grogiku hilang ya kan. Terus tekan masih nau aku ngerti ya. Jadi kon niku gak kudu bodoh, kon niku rasa-rasen ae, males kon iki ngono. Lha kon nek ya wis ngerti kon niku misale kon niku gak mlebu 40 dino, terus kemudian bukune lah ya kon niku ya enggak mungkin lah, muso kon waktu kamu itu apa enggak masuk sekolah halaman 40 kamu masuk lagi tetap halaman 40 yo
kon sing ngawur Wim, sing asui kon kok Wim asli asu Wim iki ngono. Ya apa ya gurune ngamuk ya bener pisan iku gurune. Kocak kok Wim iki. Ya pancen gitu dok, cuman ya untungnya itu dok kan kan gak goblok-goblok banget, jadi ini nyantai aku. Ya wes men. Jangkrik kok Wim iki. Aku dadi ku tunggu yo asu. Aku yang guyu dok, pokoknya kue aku gini-gini gue ngekek dhewe. Aku mengingat masa itu ngekek ya aku. Tapi gue epic iku Wim pengalamanmu wes iku hebat. Kayak ada. Terus dok, Ya wes oke. makasih untuk hari ini dok, makasih untuk malam hari ini. Oke. Ya, terima kasih dok. Ya, terima kasih semuanya. Salam bahagia untuk kita semua. Oke.